Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Faisal Dani dengan NIM 241080 saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari perusahaan yang tercatat resmi di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun bukunya itu pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan 2025. Sebelum masuk ke angka-angka keuangan, saya jelaskan dulu hasil pengamatan saya mengenai produk dan kegiatan usaha Mayora Indah. Berdasarkan pengamatan aku di pasaran, PT Mayora Indah adalah salah satu perusahaan industri makanan dan minuman terbesar dan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis barang konsumsi yang kita temui di sehari-hari, mulai dari biskuit, coklat, permen, wafer, kopi, sereal, hingga mie instan. Adapun produk-produk unggulan yang paling sering saya ketemukan di warung-warung itu ada biskuit Roma, terus Beng Beng, terus ada Better. Terus kalau minumannya itu ada sereal kayak Energen, Kopiko, Torabika, terus sama mie instan juga ada, yaitu Sarimi. Nah, dari hasil pengamatan saya, produk-produk Mayora ini memiliki harga yang sangat terjangkau, kualitasnya terjaga, dan jangkauan distribusinya sangat luas. Kita bisa menemukannya mulai dari warung-warung kecil di desa, pasar tradisional, hingga di supermarket terbesar di kota-kota dan di kota-kota besar. Melihat kondisi di lapangan di mana produk Mayora sangat mudah ditemukan dan diminati masyarakat, saya menduga bahwa kinerja keuangan perusahaan ini pasti sangat baik, penjualannya tinggi, dan kondisi keuangannya sangat sehat. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu hasil perhitungan seluruh rasio keuangan yang telah aku pelajari di kelas. Nah, saya sudah menghitung semuanya mulai dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, hingga rasio profitabilitas. Nah, kita masuk ke rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek tepat waktu. Nah, rasio lancar di tahun 2025 itu 1,56 kali, dan di tahun 2024 itu 1,48 kali. Yang artinya angkanya itu naik. Setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 1,56 aset lancar. Ini menunjukkan posisi keuangan jangka pendek Mayora sangat aman dan kemampuan bayarnya semakin kuat dibanding tahun lalu. Terus selanjutnya ada rasio cepat. Di tahun 2025 itu 0,96 kali dan tahun 2024 0,90 kali. Yang artinya angkanya juga naik. Tapi meski persediaan barangnya dikurangi, aset lancar yang paling liquid hampir cukup menutupi utang. Ini sangat bagus, berarti perusahaan tidak bergantung sepenuhnya pada penjualan barang untuk membayar utang. Terus yang kedua ada rasio solvabilitas. Nah, rasio ini itu mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta menunjukkan beberapa besar perusahaan bergantung pada utang. Nah, kita masuk yang pertama di rasio utang terhadap aset. Di tahun 2025 itu 41,5% dan tahun 2024 itu 42,5%. Yang artinya angka ini turun. Berarti hanya 41,5% dari total aset perusahaan yang dibayar dari utang. Sisanya 58,5% murni dari modal pemilik. Semakin kecil angka
semakin kecil angkanya, semakin aman, risiko kebangkrutan sangat rendah. Yang selanjutnya ada rasio utang terhadap ekuitas. Di tahun 2025 itu 70,9% dan tahun 2024 itu 73,8%. Jadi angka ini juga turun dan utang perusahaan hanya 70,9% dibandingkan modal sendiri. Ini struktur keuangan yang sangat sehat dan konservatif. Kemudian lanjut ke rasio aktivitas. Nah, rasio ini mengukur seberapa efisien dan efektif perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan dan keuntungan. Nah, yang pertama itu ada perputaran persediaan. Pada tahun 2025 itu ada 4,16 kali dan tahun 2024 ada 4,3 kali. Nah, yang artinya ini angkanya itu naik. Barang dagangannya berputar makin cepat dalam setahun. Ini bukti nyata produk Mayora sangat laku di pasaran. Barang tidak menumpuk lama di gudang, risiko kadaluarsa sangat kecil, dan sistem distribusinya bekerja sangat baik. Nah, terus yang kedua itu ada perputaran total aset. Di tahun 2025 itu ada 1,23 kali dan tahun 2024 itu ada 1,21 kali. Nah, ini angkanya naik. Setiap 1 rupiah itu aset yang dipakai mampu menghasilkan penjualan sebesar 1,23. Yang artinya pengolahan aset perusahaan makin efisien dalam menciptakan omset penjualan. Terus yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio ini itu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba dari penjualan aset maupun modal pemilik. Nah, kita masuk yang pertama, ada margin laba kotor. Di tahun 2025 itu 21,95% dan tahun 2024 23,1%. Yang artinya penyebab utamanya adalah ini angkanya itu turun sedikit ya, dan penyebabnya kenaikan harga bahan baku seperti gula, tepung, minyak, dan kemasan yang naik lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga jual produknya. Terus yang kedua itu margin laba bersih. Maaf ya tadi videonya kepotong karena penyimpanannya hampir penuh. Nah, kita lanjut ke margin laba bersih ya, kita ulangi. Jadi di tahun 2025 itu angkanya 7,42% dan tahun 2024 8,32%. Yang artinya turun menjadi 7,42% dari setiap 100 penjualan. Sisa 7,42. Penurunan ini karena beban operasional dan biaya bunga juga ikut naik. Terus yang ketiga ada ROA, yaitu atau tingkat pengembalian aset. Di tahun 2025 itu 8,8% dan tahun 2024 9,40%. Ini turun sedikit tapi masih sangat bagus, menunjukkan efektivitas penggunaan aset untuk mencari hutang masih bisa terjaga dengan baik. Terus yang selanjutnya ada ROE atau tingkat pengembalian ekuitas. Di tahun 2025 itu 14,92% dan tahun 2024 16,7%. Nah, yang artinya ini yang paling penting bagi pemegang saham. Meskipun turun, Mayora juga masih mampu memberikan keuntungan 14,92% dari modal yang ditanamkan. Nah, angka ini masih sangat tinggi dan berada di atas rata-rata industri makanan. Nah, berdasarkan hasil hitungan rasio tadi, sekarang saya akan jawab 3 pertanyaan utama yang diminta dalam tugas ini. Nah, pertanyaan pertama, perusahaan di laporan keuangan dengan kondisi yang Anda amati.
Menurut saya sangat sesuai. Nah, di sini ada 3 bukti ya yang saya ambil dari PT Mayora ini. Yang pertama ada kesesuaian penjualan dan permintaan pasar. Di laporan keuangan tertulis penjualan bersih Mayora di tahun 2025 itu naik sebesar 7,23% menjadi 38,68 triliun. Di kenyataan saat ini, produk Mayora memang ada di mana-mana, iklannya juga tersebar di mana-mana dan selalu dicari pembeli. Ini bukti langsung, makin tinggi permintaan di pasar, makin tinggi angka penjualannya di laporan. Nah, yang kedua, ada kesesuaian perputaran barang. Di laporan juga tertulis perputaran persediaan cepat sekali, yaitu 4,16 kali dalam setahun. Di kenyataan, di saat ini produk makanan itu ada masih kadaluarsanya. Mayora terkenal dengan sistem logistik yang hebat. Barang dari pabrik ke toko sangat cepat, tidak ada barang lama di gudang. Nah, ini persis sama dengan data angka yang saya hitung. Terus yang ketiga, kesesuaian penurunan laba. Di laporan tertulis laba bersih dan margin untung turun dikit karena biaya produksi yang naik. Di kenyataan nyata, kita semua tahu tahun 2024 sampai 2025 ini harga bahan pokok seperti gula, tepung, dan BBM memang melonjak naik tinggi. Kali kalau biaya produksi Mayora ikut naik dan sedikit mengerus keuntungan, kondisi ini sangat nyata dan masuk akal, sama persis dengan apa yang tertulis di laporan. Selanjutnya pertanyaan kedua, bukti apa yang mendukung pendapat Anda? Bukti pendapat berdasarkan pada keuangan kondisi. Nah, yang pertama, data kenaikan penjualan dan kenaikan perputaran aset membuktikan produk laku keras di pasaran. Dan data kenaikan beban pokok, penjualan dan beban usaha membuktikan adanya tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku. Terus, data struktur utang yang rendah membuktikan perusahaan berjalan dengan aman dan teratur, tidak bergantung pada utang berlebihan. Jadi semua angka ini saya ambil dari halaman 1 sampai halaman 3 di laporan keuangan resmi yang diaudit. Jadi buktinya sangat kuat dan sah. Jadi nanti di laporan keuangan PT Mayora. Nah, pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi CFO atau kepala keuangan, keputusan apa yang akan Anda ambil dalam 1 tahun ke depan? Kalau saya dipercaya menjadi CFO Mayora Indah, menurut saya ada 3 strategis yang saya ambil untuk tahun depan. Yang pertama ada keputusan pengendalian biaya. Karena masalah utamanya untuk turun akibat biaya mahal, saya akan fokus mencari efisiensi. Dan saya akan mengadakan kontrak pasokan bahan baku panjang dengan pemasok, supaya harga bahan baku dikunci dan tidak ikut naik turun pasar. Saya juga akan evaluasi rute, distribusi, dan biaya logistik agar lebih murah dan efektif. Nah, yang kedua ada keputusan optimasi produk. Saya akan minta divisi produksi dan pemasaran untuk lebih fokus dan memperbanyak. Maaf untuk tadi videonya kepotong. Yang kedua itu keputusan optimasi produk. Nah, saya akan minta divisi produksi dan pemasaran untuk lebih fokus dan memperbanyak promosi pada produk-produk yang memiliki margin keuntungan paling besar, seperti produk coklat, kopi, dan biskuit. Sementara itu, produk yang penjualannya lambat dan untungnya sangat kecil akan dikurangi jumlah produksinya. Terus yang terakhir, keputusan investasi dan ekspansi. Saya akan melihat struktur keuangan Mayora masih sangat aman atau tidak. Nah, rasio utang masih rendah sekali di angka 70%. Maka saya berani mengambil
utang investasi baru dengan bunga rendah, untuk membeli mesin-mesin produksi baru atau membuka pabrik baru. Tujuannya itu supaya kapasitas produksi makin banyak, produksi satu persatu jadi makin murah. Ini akan membuat keuntungan perusahaan naik lagi di tahun mendatang. Secara keseluruhan dari seluruh yang lakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Mayura Indah ini sangat sehat dan kuat. Meskipun ada tekanan kenaikan price bahan baku yang membuat persentase keuntungan sedikit turun, tapi secara operasional perusahaan berjalan sangat baik. Penjualan terus tumbuh, produk tetap mendominasi pasar, keuangannya sangat. Demikian analisis laporan keuangan Mayura Indah Tbk yang telah saya paparkan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.